Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita sudah mulai masuk lagi di mata kuliah manajemen keuangan ya. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-11 dengan materi manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Jadi manajemen persediaan ini kalau kita tahu, persediaan ini berarti ada barang yang kita stok ya, ataupun ada yang sudah kita sediakan untuk dijual. Misalnya kalau kita misalnya di dalam suatu perusahaan pasti sudah memiliki persediaan-persediaan itu. Gunanya adalah untuk apabila ketika ada orang yang membeli kita sudah sediakan, kemudian ketika ada harga jual naik kita sudah mempunyai persediaan, sehingga itu lebih memudahkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Nah, manajemen persediaan ini adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi. Jadi di sini yang kita lihat adalah apakah kita mau mempersediakan barang mentah atau barang setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, ini adalah gunanya untuk kita agar sudah memiliki stok ataupun sudah memiliki persediaan yang cukup untuk kita jual. Nah, manajemen persediaan ini memfokuskan diri pada dua pertanyaan. Berapa unit persediaan yang harus dipesan? Kemudian kapan persediaan harus dipesan. Jadi persediaan ini adalah kita sudah memprediksikan kapan ini akan terjual, karena pastinya suatu perusahaan itu sudah memiliki perencanaan-perencanaan yang matang dalam penjualan. Kemudian keuntungan memiliki persediaan ini adalah adanya kesempatan menjual barang ya, pastinya karena kita sudah ready, kemudian memungkinkan mendapatkan potongan. Biaya pemesanan dapat dikurangi menjamin kelancaran proses produksi. Jadi biasanya karena persediaan ini sudah ada, kita biasanya bisa melakukan mengurangi biaya pemesanan ini, sehingga nantinya proses produksinya lebih bagus lagi. Karena kenapa? Ketika persediaan itu banyak, pastinya perusahaan itu sudah memiliki, kalau kita berbicara mengenai neraca, ini masuk di aset lancar. Jadi persediaan di sini perusahaan harus sudah memiliki agar kekayaan lancarnya itu sudah tersedia untuk dijual. Jadi kita mudah ketika ada orang pesan, kita sudah punya ataupun sudah memiliki persediaan yang cukup untuk dijual. Kemudian metode manajemen persediaan ini, kalau di dalam manajemen persediaan memang materinya tidak begitu banyak. Metode manajemen persediaan ini ada EOQ. Nanti ada contohnya. Ini adalah salah satu metode manajemen persediaan. EOQ ini adalah jumlah pemesanan paling ekonomi, maksudnya jumlah pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan adalah sesuai dengan pesanan yang diterima. Jadi dapat meminimumkan jumlah pemeliharaan barang dan biaya pemesanannya. Jadi di sini EOQ di sini adalah kenapa dikatakan ekonomis? Karena memang pembelian barang ini dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Jadi biasanya kita sudah mempersediakan pesanan-pesanan yang sudah diterima ataupun yang sudah ada, sehingga kita bisa mengeluarkan kembali, sehingga kita tidak mengalami kerugian yang begitu banyak. Kemudian periodic review ini adalah memesan barang persediaan dengan jangka waktu yang sama. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat jadwal pemesanan barang, kemudian dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga biaya yang akan dikeluarkan dapat diperkirakan sebelumnya. Jadi periodic review ini biasanya kita melihat dari pemesanan-pemesanan barang-barang yang sebelumnya ya. Sebelumnya ini artinya bahwa sebelumnya ini sudah ada pemesanan-pemesanan barang, sehingga kita bisa membuat jadwal pemesanan barang ini sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian material recruitment planning ini adalah perencanaan kebutuhan material, yaitu dengan persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Ini bertujuan untuk menjaga persediaan dalam jumlah yang sedikit, karena jumlah persediaan sedikit maka biaya persediaan juga menjadi kecil. Jadi dia ini adalah kalau kita berbicara material recruitment planning ini adalah mempersediakan
material ataupun bahan baku yang memang menjadi suatu kebutuhan ya. Misalnya kalau kita di dalam proses pembuatan tahu, berarti kedelainya itu sudah harus siap, persediaannya harus ada karena itu adalah sebuah kebutuhan material yang memang dijadikan suatu proses produksi yang setiap harinya dilakukan. Kemudian just in time ini adalah dimana jenis time ini berarti jika perusahaan tidak memiliki persediaan maka perusahaan tidak memiliki biaya. Ini metode ini perusahaan tidak menyetok atau tidak memiliki persediaan. Jadi biasanya mereka itu ketika ada pesanan baru dibuat. Jadi tidak memiliki persediaan. Perusahaan mendatangkan bahan baku hanya pada saat dibutuhkan saja. Jadi memang yang ini biasanya dilakukan untuk yang memang ada pesanan. Kalau tidak ada pesanan mereka tidak akan menyetok ya. Kemudian ini model economic order quantity ya, yang dimana ini sudah ada rumusnya di sini, ada keterangannya. EOQ ini adalah economic order quantity, ini adalah order ataupun persediaan yang paling ekonomis. Kemudian D ini adalah permintaan, OC ini biaya pemesanan, dan CC ini adalah biaya penyimpanan. Ini ada contoh soal. Manajer sebuah perusahaan sedang melakukan perhitungan dengan menggunakan EOQ ya, bahwa manajer tersebut mengharapkan diperolehnya jumlah barang sebesar 20.000 unit per tahun dengan hitungan biaya pesanan 120 per unit, sedangkan biaya penyimpanan 200. Jadi kenapa harus ada hitungan biaya pesanan? Pastinya ketika kita memesan barang untuk sebagai persediaan ini pasti sudah punya biaya. Kemudian ketika persediaan tadi menjadi suatu disimpan belum terjual, ini pasti punya biaya penyimpanan ya. Jadi kita harus melakukan perawatan dan lain sebagainya. Dan berapa jumlah EOQ yang harus kita lakukan ya, ataupun yang akan kita order. Kemudian di sini ada bagaimana jika jumlah barangnya meningkat menjadi 25.000. Nanti boleh silahkan dicari tahu ataupun dihitung sendiri ya supaya lebih paham. Jadi memang manajemen persediaan ini tidak begitu banyak, karena kita manajemen persediaan itu bagaimana perusahaan dapat memanage persediaan yang ada dalam suatu gudang ataupun perusahaan tersebut memiliki persediaan yang harus kita manajemen. Baik, sampai di sini. Silahkan nanti ditanyakan ya apabila ada yang kurang paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.